warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya akan membacakan kisah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau memiliki julukan pelopor perlawanan dan tokoh gerakan hidup sederhana. Yuk mari kita baca sama-sama. Ia datang ke Mekah dengan tubuh gontai dan keletihan, namun ada sinar kebahagiaan. Beratnya perjalanan di tengah teriknya gurun Sahara telah membuatnya sangat letih. Namun semua keletihan itu tidak terasa oleh tujuan yang ingin dicapainya. Bahkan jiwanya semakin bersemangat melihat dekatnya tujuan itu. Ia memasuki kota dengan menyamar. Ia seperti orang yang hendak melakukan peribadatan kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Ia seperti musafir yang tersesat atau singgah sebentar untuk istirahat. Padahal seandainya orang-orang Mekah mengetahui bahwa kedatangannya itu untuk menemui Muhammad dan mendengar keterangannya, pastilah mereka akan membunuhnya. Ia sadar akan hal itu. Ia juga tidak takut dibunuh, asalkan setelah ia bertemu dengan Muhammad, setelah ia beriman dengan laki-laki itu, jika dakwahnya patut diterima. Ia selalu memasang telinga. Setiap kali ada orang berbicara tentang Muhammad, ia menyimak dengan seksama dan hati-hati. Akhirnya, dari banyak cerita yang ia dengar, ia tahu di mana bisa menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu pagi, ia pergi ke tempat itu. Ia mendapati Muhammad duduk seorang diri. Ia mendekat dan berkata, "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." Rasulullah menjawab, "Semoga kesejahteraan selalu menyertaimu wahai sahabat." Kata Abu Dzar, "Senandungkan kepadaku syair ciptaanmu." Rasul menjawab, "Aku tidak punya syair yang bisa aku senandungkan. Ini adalah Al-Quranul Karim." "Kalau begitu bacakanlah," kata Abu Dzar. Maka Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan Abu Dzar mendengarkan dengan baik. Belum banyak ayat yang dibaca oleh Rasulullah, Abu Dzar mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Rasulullah bertanya, "Engkau dari mana saudara sebangsa?" "Dari suku Ghifar," jawab Abu Dzar. Rasulullah tersenyum, senang dan takjub. Abu Dzar pun tersenyum. Ia tahu mengapa Rasulullah takjub ketika mendengar bahwa orang yang masuk Islam yang berada di hadapannya ini adalah dari suku Ghifar. Suku Ghifar adalah perampok yang sangat kejam, bahkan sudah menjadi simbol perampokan. Rombongan pedagang yang kemalaman di wilayah Ghifar akan berakhir mengenaskan. Sekarang, saat Islam baru saja lahir dan bergerak dengan sembunyi-sembunyi, ada orang Ghifar yang sengaja datang untuk masuk Islam. Abu Dzar menceritakan sendiri kisah itu. Maka pandangan Rasulullah pun turun naik. Sangat takjub karena aku dari suku Ghifar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki." Betul, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Abu Dzar termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh petunjuk. Orang yang dipilihnya mendapat kebaikan. Sejak dulu, Abu Dzar sudah bisa memilah antara yang benar dan yang salah. Sejak dulu, ia tidak mau mengakui patung-patung sebagai Tuhan. Ia meyakini adanya satu pencipta yang maha agung. Karena itulah, ketika ia mendengar munculnya seorang nabi yang menentang berhala-berhala itu dan mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa,
Maka ia pun menyiapkan bekal dan bergegas ingin menemui Nabi tersebut. Saat itu juga Abu Dzar masuk Islam. Ia terhitung sebagai orang kelima atau keenam yang masuk Islam. Jadi, ia telah masuk Islam di hari-hari pertama, bahkan bisa dikatakan di menit-menit pertama. Saat ia masuk Islam, dakwah yang dilakukan Rasulullah masih sembunyi-sembunyi, baik kepada Abu Dzar maupun kepada 5 orang yang lainnya yang telah masuk Islam. Dan bagi Abu Dzar, tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali merahasiakan keimanan itu dalam dada, lalu meninggalkan kota Mekah secara diam-diam dan kembali kepada kaumnya. Tetapi Abu Dzar yang nama aslinya Jundub bin Junadah adalah seorang yang berkarakter pemberani dan revolusioner. Ia telah diciptakan untuk menentang segala bentuk kebatilan, dan sekarang kebatilan itu berada di depan matanya. Ia melihat patung-patung pahatan. Para pemujanya lebih dulu ada dibandingkan patung-patung itu. Patung-patung bisu itu disembah dan diagung-agungkan. Memang ia melihat Rasulullah memilih berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada hari-hari tersebut. Akan tetapi menurutnya harus ada yang meneriakkan dakwah ini, dan itu akan ia lakukan sebelum pergi meninggalkan kota Mekah. Saat baru saja mengucapkan syahadat, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku kerjakan?" Rasulullah menjawab, "Kembalilah kepada kaummu dan sampai ada perintah dariku." Abu Dzar berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang ke kampungku sebelum meneriakkan Islam di Ka'bah. Bukankah sudah saya jelaskan kepada teman-teman bahwa Abu Dzar adalah pemberani dan revolusioner? Apakah setelah menemukan dunia baru, Rasulullah dan risalah Islam yang dibawanya, ia bisa pulang dengan diam-diam? Sungguh berat baginya. Lihatlah ia masuk Masjidil Haram, lalu berseru sekencang-kencangnya, 'Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.' Menurut saya, inilah kali pertama Islam disuarakan dengan terang-terangan, menantang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Diteriakkan oleh orang asing yang tidak mempunyai kedudukan, keluarga, dan pembela di kota Mekah. Abu Dzar sudah tahu risiko yang ia hadapi. Orang-orang kafir Quraisy mengepung dan memukulinya hingga ia pingsan. Peristiwa ini didengar oleh Abbas, paman Nabi. Maka ia bergegas mendatangi tempat itu. Ia tidak bisa menyelamatkan Abu Dzar jika tidak menggunakan siasat. Abbas berkata kepada orang-orang yang memukuli Abu Dzar, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah para pedagang yang pasti melewati wilayah Ghifar. Dan orang ini termasuk suku Ghifar. Jika dia menggerakkan kaumnya, kafilah dagang kalian akan celaka." Mereka berhenti memukuli Abu Dzar dan meninggalkannya. Akan tetapi bukan Abu Dzar jika ia menyerah begitu saja, apalagi ia sudah menikmati asyiknya tantangan dalam membela agama Allah. Ia tidak akan meninggalkan Mekah sebelum menikmati keasyikan itu lagi. Esok harinya, ia melihat 2 wanita sedang menyembah berhala Usaf dan Nailah. Abu Dzar segera menghampiri keduanya. Lalu di hadapan mereka, berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. Kedua wanita itu berteriak minta tolong. Orang-orang berdatangan lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri.
Ketika siuman, ia berseru, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah." Rasulullah memahami karakter murid barunya itu. Beliau tahu bahwa Abu Dzar memiliki keberanian yang menakjubkan untuk melawan kebatilan. Akan tetapi saatnya belum tiba, maka Rasulullah mengulangi perintahnya agar ia pulang ke kampungnya. Dan jika nanti ia mendengar tampilnya Islam secara terang-terangan, ia bisa mengambil peran yang semestinya. Abu Dzar kembali kepada keluarga dan kaumnya. Ia menceritakan kepada mereka tentang Nabi yang mengajak manusia menyembah Allah semata dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Satu persatu mereka masuk Islam. Bahkan dakwahnya tidak terbatas pada kaumnya. Ia juga berdakwah di suku Aslam. Ia sebarkan cahaya di tengah-tengah mereka. Waktu terus berjalan. Rasulullah pun sudah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin. Suatu hari, satu barisan panjang yang terdiri dari para pengendara dan pejalan kaki menghampiri kota Madinah. Derap langkah rombongan itu mengumpulkan debu yang tidak sedikit. Seandainya bukan karena suara takbir mereka yang menggema, pasti mereka disangka pasukan musuh yang bermaksud menyerang kota Madinah. Rombongan besar itu semakin dekat, lalu memasuki kota, menuju ke arah Masjid Nabawi dan kediaman Rasulullah. Ternyata rombongan itu adalah kabilah Ghifar dan Aslam, para lelaki dan perempuan, anak-anak dan orang tua. Mereka dipimpin oleh Abu Dzar. Mereka semua sudah masuk Islam. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Kemarin beliau begitu takjub ketika di hadapannya berdiri seorang laki-laki dari Ghifar yang menyatakan keislamannya. Saat itu beliau bersabda, "Sungguh Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." Dan hari ini seluruh warga Ghifar datang dan sudah memeluk Islam. Sudah beberapa tahun yang lalu mereka masuk Islam melalui dakwah Abu Dzar. Warga Aslam juga ikut bersama mereka. Mereka yang selama ini dikenal sebagai komplotan perampok dan ditakuti dan kaki tangan setan, sekarang menjadi penduduk kebenaran. Tidakkah ini bukti bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya? Rasulullah memandang mereka dengan pandangan penuh haru dan cinta. Beliau memandang ke kabilah Ghifar dan bersabda, Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kabilah Ghifar. Lalu memandang ke kabilah Aslam dan bersabda, Allah memberikan keselamatan kepada kabilah Aslam. Lalu apa yang diperoleh Abu Dzar, sang mubalik ulung yang berjiwa besar dan bercita-cita mulia itu? Apakah Rasulullah tidak memberikan sambutan istimewa untuknya? Tentu ia mendapatkan balasan yang tak terhingga dan ucapan selamat yang menyejukkan. Di dadanya akan disematkan bintang tertinggi dan sejarah hidupnya akan selalu dikenang. Generasi demi generasi akan selalu mengingat kata-kata Rasulullah tentang Abu Dzar. Tidak akan ada lagi orang sejujur Abu Dzar. Tidak akan ada lagi orang sejujur Abu Dzar. Artinya Abu Dzar adalah orang yang sangat jujur. Dan itulah jalan hidupnya yang telah dibacakan oleh Rasulullah. Orang yang sangat jujur, semua kehidupan Abu Dzar penuh dengan kejujuran. Kejujuran yang terpancar di hatinya. Kejujuran yang bersumber dari keyakinannya. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kejujuran. Tidak menipu dirinya atau menipu orang lain. Tidak mau ditipu orang lain. Kejujuran bukan berarti dia membisu. Baginya, kejujuran yang tidak diekspresikan dalam kata-kata atau tingkah laku bukanlah kejujuran.
Kejujuran adalah memperlihatkan kebenaran dan menentang kebatilan. Kejujuran adalah loyalitas kepada kebenaran, keberanian mengekspresikan kebenaran, dan gerakan seirama dengan kebenaran. Dengan penglihatannya yang tajam, bagai menembus ke alam gaib yang jauh tidak terjangkau atau samudera yang tidak terselami, Rasulullah menampakkan segala rintangan yang akan dialami Abu Dzar sebagai konsekuensi dari kejujuran dan ketegasannya. Beliau berpesan kepadanya untuk selalu sabar dan berhati-hati. Suatu hari, Rasulullah bertanya kepadanya, "Abu Dzar, apa yang akan kamu perbuat jika kamu hidup di bawah pemerintahan para pemimpin yang menguasai harta pampasan perang untuk kepentingan mereka sendiri?" Abu Dzar menjawab, "Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, akan kutebas mereka dengan pedangku." Rasulullah bersabda, "Maukah ku beritahu tindakan yang lebih baik? Bersabarlah hingga kamu berjumpa denganku." Tahukah Anda mengapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Para pemimpin dan harta, inilah permasalahan yang akan dihadapi Abu Dzar. Permasalahan yang terkait dengan masyarakat dan masa depan. Rasulullah sudah mengetahuinya, maka beliau menanyakan hal itu kepada Abu Dzar, lalu membekalinya dengan nasihat berharga. "Bersabarlah sampai kamu menemuiku." Abu Dzar pasti akan selalu ingat wasiat gurunya ini. Ia tidak akan menggunakan pedangnya untuk menghentikan para pemimpin yang seenaknya memakan harta umat. Namun, ia juga tidak akan tinggal diam. Rasulullah melarangnya menggunakan pedang untuk menghentikan para pemimpin itu. Tapi, beliau tidak melarangnya menggunakan kata-kata. Itu pasti akan dia lakukan. Masa Rasulullah pun berlalu. Tibalah masa Abu Bakar, lalu Umar. Masa-masa ini, godaan hidup tidak bisa unjuk gigi. Nafsu serakah sama sekali tidak mendapatkan jalan. Tidak ada penyelewengan yang harus ditentang oleh Abu Dzar. Kecaman-kecaman kerasnya belum diperlukan. Khalifah Umar mengharuskan para pemimpin daerah dan orang-orang kaya untuk tetap hidup sederhana. Jika ada pemimpin daerah, baik di Irak, Syam, San'a, atau di negeri lain yang memakan kue yang tidak terjangkau oleh rakyat miskin, maka berita itu akan sampai ke khalifah. Dan pemimpin daerah tersebut pasti dipanggil menghadap untuk mempertanggungjawabkannya. Abu Dzar merasa lega dan tenang karena ia tidak mendapati penyalahgunaan kekuasaan yang menumpukkan harta. Sebab Khalifah Umar melakukan pengawasan ketat terhadap para pejabat dan melakukan pemerataan kekayaan. Dengan demikian, ia bisa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ibadah dan berjihad. Ia juga masih terus meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada, meskipun hanya sedikit yang terjadi. Akan tetapi, setelah khalifah terbesar yang sangat adil dan paling mengagumkan wafat, terasa adanya celah yang amat dalam. Seiring dengan perluasan wilayah Islam, ambisi dan keinginan meraih jabatan dan menikmati kekayaan juga bertambah. Abu Dzar melihat bahaya ini, kepentingan pribadi sudah hampir menyesatkan orang-orang yang tugasnya sehari-hari menegakkan panji-panji Allah. Dunia dengan daya tarik dan tipu muslihatnya yang mempesona sudah hampir memperdayakan orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakan dunia sebagai ladang kebajikan.
Harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia sudah hampir berubah menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Padahal mereka adalah generasi sahabat yang telah lama mendampingi Muhammad SAW. Muhammad SAW yang di waktu wafatnya baju besinya sedang tergadai. Padahal penghasilannya dan harta pampasan perangnya sangat besar. Allah menciptakan kekayaan bumi untuk semua manusia. Mereka mempunyai hak yang sama untuk menikmati kekayaan itu. Tetapi sekarang dimonopoli oleh sekelompok manusia. Jabatan yang merupakan amanah untuk dipertanggungjawabkan kelak di pengadilan ilahi berubah menjadi alat untuk berbuat sewenang-wenang, mengumpulkan kekayaan, dan hidup bermegah-megahan yang pasti membawa kehancuran. Abu Dzar melihat semua ini. Ia langsung menghunuskan pedang dan mengibaskannya di udara. Kemudian ia menghadapi masyarakat dengan pedangnya yang tidak pernah meleset. Akan tetapi saat itu juga ia mendengar getaran hatinya yang menyuarakan kembali pesan Rasulullah. Ia langsung menyarungkan pedangnya. Tidak sepantasnya ia menghunus pedang untuk menghadapi saudaranya sesama muslim. Seorang mukmin tidak membunuh mukmin yang lain kecuali karena salah. An-Nisa ayat 92. Sekarang bukan saatnya membunuh, tetapi mengingatkan mereka. Bukan pedang yang saat ini dibutuhkan, tetapi kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dibutuhkan adalah nasihat, kebenaran yang tidak berdampak negatif. Dulu Rasulullah telah menyatakan di hadapan para sahabatnya bahwa di bawah langit ini takkan pernah lagi muncul orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Orang yang memiliki keistimewaan seperti ini tidak memerlukan lagi pedang sebagai senjata. Satu kata yang diucapkannya akan lebih mengena daripada ribuan pedang. Maka dengan kejujuran dan keberaniannya ia akan menemui para pemimpin, orang-orang kaya, dan mereka yang terlena dengan dunia. Ia akan menjelaskan kepada mereka bahwa perilaku mereka itu membahayakan Islam. Islam datang untuk membimbing manusia, bukan untuk mengambil pajak dari mereka. Islam mengajarkan kenabian, bukan kerajaan. Islam datang dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman dan siksa. Islam mengajarkan sikap tawadu, bukan sewenang-wenang. Islam mengajarkan persamaan, bukan pengkastaan. Kejahatan, bukan keserakahan. Kesahajaan, bukan keserakahan. Kesederhanaan, bukan keborosan. Kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup, bukan terperdaya dan mati-matian dalam mengejar hidup. Abu Dzar akan menemui mereka semua hingga Allah memberikan keputusan di antara mereka yang benar. Dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Maka Abu Dzar mendatangi pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta. Dengan kata-katanya, ia ingin mengubah mental mereka satu persatu. Hanya dalam beberapa hari, ia ibarat panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja namanya dikenal di mana-mana, bahkan di negeri yang belum ia kunjungi. Setiap Abu Dzar mengunjungi suatu daerah atau bahkan ketika namanya sampai ke daerah itu sudah membuat repot orang-orang yang terlena dengan kekuasaan dan kekayaan. Seandainya pelopor pola hidup sederhana ini ingin membuat satu bendera untuk dirinya dan dakwahnya, maka lambang yang akan terpampang
Pada bendera itu adalah sebuah setrika yang merah menyala, semboyan dan nyanyian yang selalu diulang-ulangi oleh Abu Dzar, juga oleh para pengikutnya, seolah-olah lagu perjuangan ialah kalimat berikut. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka. Pada hari ini, kiamat kelak kening dan pinggang mereka akan disetrika. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pejabat, ia selalu menyampaikan kalimat itu. Dan ketika melihat kedatangan mereka, masyarakat akan menyambutnya dengan ucapan, beritakan kepada para penumpuk harta bahwa mereka akan setrika dengan setrika dari api neraka. Kalimat ini benar-benar telah menjadi semboyan seluruh hidupnya. Tatkala melihat kekayaan ditimbun dan dimonopoli, tatkala ada penguasa yang zalim dan sewenang-wenang, dan tatkala cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumat hasil yang telah dicapai di tahun-tahun kerasulan berupa kemuliaan, kesalihan, kesungguhan, dan keikhlasan. Abu Dzar memulai dakwahnya di wilayah yang paling sewenang-wenang dan paling kaya. Di sana, di wilayah Syam, wilayah terluas dan tersubur, kekayaan mengalir tanpa batas. Semua kebutuhan duniawi terpenuhi, terutama bagi mereka yang punya jabatan. Gubernur Syam saat itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Syam dipenuhi ladang-ladang subur, bangunan-bangunan megah, dan kekayaan melimpah yang dapat menggelincirkan para pelopor dakwah. Sebelum bahaya ini menimpa, Abu Dzar harus mencegahnya. Ia singsikan lengan baju lalu bersegera berangkat ke Syam. Baru saja ia datang di Syam, masyarakat sudah menyambutnya dengan antusias dan penuh kerinduan. Mereka mendampinginya kemana saja ia pergi. Ceritakan kepada kami, wahai Abu Dzar, wahai sahabat Rasulullah. Abu Dzar memandangi orang-orang yang sedang berkerumun di sekitarnya dengan seksama. Ternyata mereka adalah orang-orang miskin, sementara di dekat situ terdapat bangunan-bangunan megah dan ladang-ladang subur terhampar luas. Ia berkata dengan suara lantang, "Aku heran terhadap orang yang tidak punya makanan di rumahnya. Mengapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunuskan pedangnya?" Tetapi ia segera teringat pesan Rasulullah. Rasulullah menyuruhnya memilih cara bertahap daripada cara revolusi, menggunakan kata-kata daripada pedang. Maka ia tinggalkan bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa logika dan kata-kata jitu. Ia sampaikan kepada orang-orang itu bahwa mereka semua sama, tak ubahnya gigi-gigi yang berjajar. Mereka semua setara dalam rezeki. Tidak ada kelebihan seorang dari lainnya, kecuali dengan takwa. Pemimpin harus yang pertama kali merasakan lapar jika rakyatnya kelaparan, dan yang terakhir merasakan kenyang jika rakyatnya bisa makan. Dengan ucapan dan keberaniannya, Abu Dzar ingin membentuk satu pendapat umum di setiap wilayah yang nantinya menjadi kekuatan tersendiri untuk mencegah para penguasa menyalahgunakan kekuasaannya dan memonopoli kekayaan. Dalam beberapa hari saja, wilayah Syam seakan berubah menjadi sarang lebah dan tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Seandainya Abu Dzar memberikan perintah untuk berontak, pastilah api pemberontakan akan berkobar. Tetapi seperti yang kita tahu, ia hanya ingin membentuk satu pendapat umum yang harus dihormati. Alhasil,
Nasihat-nasihatnya menjadi buah bibir di tempat-tempat pertemuan, di masjid dan di jalan-jalan. Dan puncaknya adalah saat ia berdialog dengan Muawiyah di depan umum. Peristiwa ini akhirnya didengar semua penjuru Syam. Abu Dzar yang disebut Nabi sebagai orang yang paling benar, ucapannya itu menemui Muawiyah tanpa rasa takut. Ia menanyakan harta kekayaan Muawiyah sebelum dan sesudah menjadi gubernur. Ia bertanya tentang rumah Muawiyah di Mekah dan istananya di Syam. Setelah itu, ia bertanya kepada sejumlah sahabat Nabi yang dulu menyertai Muawiyah pindah ke Syam, yang sekarang berada di majelis itu. Mereka ditanya tentang ladang dan rumah mewah mereka. Bukankah sewaktu Al-Quran diturunkan, kalian bersama Rasulullah? Al-Quran turun di tengah-tengah kalian. Kalianlah yang ikut dalam peristiwa-peristiwa penting bersama Rasulullah. Tidakkah kalian jumpai firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat darinya apa yang kamu simpan. At-Taubah ayat 24-35. Muawiyah memotong, ayat ini diturunkan berkaitan dengan ahlul kitab. Abu Dzar menjawab, tidak, ayat ini turun untuk kita dan mereka. Abu Dzar melanjutkan ucapannya, menasihati Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya agar melepaskan ladang dan bangunan megah, dan agar tidak menyimpan harta kekayaan kecuali sekadar untuk keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Dzar dan dialog ini tersebar luas. Semboyannya bergema di mana-mana, di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Sampaikan kepada para penumpuk harta, pada hari kiamat kelak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka. Muawiyah mulai terusik. Kata-kata sang pelopor kesederhanaan terus mengganggu tidurnya. Akan tetapi, ia juga sadar akan kedudukan Abu Dzar di hati rakyat. Ia tidak mungkin mengambil tindakan keras kepada Abu Dzar. Maka, ia menulis surat kepada Khalifah Utsman bin Affan. Abu Dzar sudah merusak pola pikir orang-orang Syam. Sebagai jawabannya, Khalifah Utsman mengirim surat kepada Abu Dzar, memintanya datang ke Madinah. Abu Dzar berkemas, lalu berangkat ke Madinah. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan saat penduduk Syam melepas kepergian Abu Dzar. Mereka kehilangan induk mereka. Sungguh peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak memerlukan kekayaan dunia kalian. Itulah yang dikatakan Abu Dzar kepada Khalifah Utsman sesampainya ia di Madinah. Dan terjadi dialog panjang di antara keduanya. Dari hasil dialog tentang Abu Dzar dan berita yang berdatangan dari seluruh pelosok negeri tentang dukungan rakyat kepada seruan Abu Dzar, Utsman menyadari sepenuhnya bahaya gerakan ini dan kekuatannya. Karena itu, ia memutuskan untuk membatasi langkah Abu Dzar, yaitu dengan menyuruh Abu Dzar tinggal di Madinah. Keputusan itu disampaikan Khalifah secara lembut dan bijaksana. Tinggallah di sini, di sampingku. Akan kami sediakan unta yang akan mengeluarkan susu di pagi dan sore hari. Abu Dzar menjawab, saya tidak membutuhkan kekayaan kalian. Benar, Abu Dzar sudah tidak memerlukan kekayaan dunia. Ia adalah seorang suci yang butuh kekayaan ruhania dan ingin menjalani hidup untuk memberi, bukan untuk mengambil. Abu Dzar meminta kepada Khalifah Utsman agar ia diberi izin tinggal di Robzah. Ia pun diberi izin. Di tengah gejolak penentangnya itu, Abu Dzar tetap memelihara amanah Allah dan Rasul-Nya.
dan meresapi nasihat yang diberikan oleh Nabi agar tidak menggunakan senjata, seolah-olah Rasulullah telah melihat semua yang belum terjadi masa depan Abu Dzar, sehingga nasihat berharga itu diberikan. Oleh karena itu, Abu Dzar tidak menyembunyikan kemarahannya ketika orang-orang yang suka membuat kekacauan memanfaatkan gerakannya untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Suatu hari, sewaktu ia berada di Rabzah, rombongan dari Kufah datang menemuinya. Mereka memintanya untuk memulai pemberontakan kepada khalifah. Abu Dzar langsung memarahi mereka dan berkata, "Demi Allah, seandainya Khalifah Utsman menyalibku di tiang kayu yang tinggi atau di atas bukit sekalipun, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Itulah yang terbaik untukku. Seandainya ia menyuruhku berkelana dari satu ujung ke ujung dunia yang lain, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Itulah yang terbaik untukku. Seandainya ia menyuruhku pulang, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Itulah yang terbaik untukku." Dia sama sekali tidak menginginkan kepentingan duniawi. Karena itu, Allah memberinya pandangan hati yang tajam. Ia melihat bahaya yang tersembunyi di balik pemberontakan yang bersenjata, maka ia menjauh cara itu. Ia juga tahu apa akibatnya bila ia membisu, maka ia tidak mau diam saja. Ia angkat suara dan tidak menghunus pedang, tetapi menyerukan kebenaran dan kesungguhan. Tidak ada rayuan yang mampu menggodanya, dan tidak ada risiko yang mampu menghalanginya. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaganya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala godaan kehidupan dunia. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk meluruskan penyalahgunaan kekuasaan dan harta kekayaan, karena keduanya merupakan godaan dan cobaan. Abu Dzar khawatir jika kawan-kawannya yang selama ini memikul panji Islam bersama Rasulullah tergoda dan tergelincir, padahal mereka harus tetap mengemban risalah Islam. Selain itu, harta dan pemerintahan adalah urat nadi kehidupan sebuah masyarakat. Jika keduanya disalahgunakan, maka masyarakat akan menghadapi bahaya serius. Abu Dzar berharap tidak seorang pun dari generasi sahabat yang duduk di pemerintahan atau menumpuk harta kekayaan dan tetap menjadi pelopor dakwah dan berkonsentrasi pada ibadah. Ia sudah mengetahui besarnya tipu daya dunia dan tipu daya harta. Ia juga sadar bahwa Abu Bakar dan Umar tidak akan hidup kembali. Ditambah lagi, ia sering mendengar sabda Nabi memperingatkan para sahabatnya akan godaan kekuasaan. Jabatan adalah amanah, dan di hari kiamat kelak akan menyebabkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang-orang yang mengembannya dengan benar dan menunaikan kewajibannya. Abu Dzar betul-betul memegang prinsipnya, sampai-sampai ia menjauhi rekan-rekannya yang duduk di pemerintahan secara otomatis menjadi kaya raya. Suatu hari, Abu Musa al-Asy'ari menemuinya. Abu Musa membentangkan tangan dan berkata, "Senang berjumpa denganmu, wahai Abu Dzar, saudaraku." Akan tetapi Abu Dzar menolak seraya berkata, "Aku bukan saudaramu lagi. Sebelum kamu menjadi gubernur, aku memang saudaramu, tetapi sekarang tidak." Demikian juga ketika ditemui Abu Hurairah yang memeluknya sambil mengucapkan selamat. Abu Dzar menyingkirkan pelukan itu. "Menyingkirlah dariku. Bukankah engkau sudah menjadi seorang pejabat, mendirikan bangunan-bangunan megah, berternak dan bertani?"
Abu Hurairah menyangkal semua tuduhan itu. Bisa jadi sikap Abu Dzar ini berlebihan, tetapi ia mempunyai alasan yang disadari kebenaran dan keimanan. Abu Dzar bersikap dengan cita-cita dan perbuatan nyata, dengan perilaku yang dipikirnya sesuai yang digariskan oleh Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Sudah dulu ya teman-teman, kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.